Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Priyanti MSI dan Ibu Arden Hairi MSI. Perkenalkan, saya Ega Dini dan teman saya. Saya Bagi Suspira Zahra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Etnobotani Musase pada tradisi upacara adat Babaritan di Desa Keranggan, Jawa Barat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pisang merupakan salah satu tanaman yang sangat familiar, yaitu dengan termasuk famili Musaceae yang memiliki peran penting secara ekologis, ekonomi, dan juga budaya. Pada bagian pisang, seperti buah, daun, dan batang, banyak digunakan dalam upacara adat. Salah satu upacara adatnya yaitu tradisi Babaritan di Desa Keranggan, Jawa Barat yang masih memanfaatkan dan menggunakan pisang sebagai bagian dari ritual. Penelitian ini bertujuan mengkaji pemanfaatan dan makna simbolik Musase dalam tradisi Babaritan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 pukul 11 sampai 12 siang. Kemudian dilakukan di Kampung Keranggan, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Adapun bahan penelitiannya meliputi handphone, kamera, dan alat tulis. Kemudian untuk metode penelitiannya kita menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan metode wawancara, 3 kunci informan, dan membagikan kuesioner. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana pada tabel 1 dijelaskan bahwa terdapat jenis-jenis pisang pada upacara Babaritan dan manfaatnya. Terdapat 3 jenis pisang. Yang pertama ada Musa cuminata yang terdapat 2 macam pisang, yaitu pisang barangan dan pisang emas. Kemudian yang kedua ada Musa balbisiana, terdapat 1 pisang, yaitu pisang nangka. Kemudian yang terakhir ada Musa paradisiaca, yaitu terdapat 4 pisang, diantaranya ada pisang Ambon, pisang kepok, pisang raja, dan pisang pandu. Di mana pada pisang ini terdapat bagian yang dimanfaatkan, yaitu ada buah dengan pemanfaatan sebesar 50%, kemudian ada daun dengan pemanfaatan 30%, dan kemudian ada batang dengan pemanfaatan 10%, dan yang terakhir ada jantung dengan pemanfaatan 10%. Untuk hasil dan pembahasannya pada manfaat tanaman pisang ini, hasil responden mengenai pengetahuan masyarakat terhadap manfaat tanaman pisang yaitu mengetahui dengan 63,60% dan yang tidak mengetahui 36,40%. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa tanaman pisang mempunyai peran penting dalam tradisi upacara adat Babaritan. Untuk bagian dari peletakannya, hasil persentase peletakan penyajian tanaman pisang dibagi menjadi 3 tempat, yaitu permukaan tanah 45%, bawah tanah 33%, dan yang digantung di atas pohon 22%. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa tanaman pisang mempunyai fungsi masing-masing pada setiap sajian, yang mana fungsinya itu adalah di bagian permukaan tanah dimanfaatkan untuk masyarakat setelah melakukan proses upacara adat Babaritan, dan untuk yang di bawah tanah diberikan kepada bumi yang mana diletakkan di bawah tanah, dan untuk yang digantung di atas pohon dengan kepercayaan mereka pisang tersebut diberikan kepada makhluk gaib dan sekitarnya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan pada presentase pemanfaatan tanaman pisang. Terlihat pada gambar bahwa pada buah pisang digunakan dengan 50% pemanfaatan. Kemudian yang kedua ada daunnya, dia dengan presentase 30%, kemudian yang ketiga ada batang dengan presentase 10%, dan yang keempat ada jantung dengan presentase 10%. Dan dapat disimpulkan bahwa tradisi upacara adat Babaritan di Desa Keranggan ini memiliki hubungan erat antara tumbuhan dengan budaya, sehingga dapat diketahui bahwa tanaman pisang menjadi salah satu hasil bumi lokal yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Terdapat hasil 63,6% masyarakat Keranggan mengetahui manfaat tanaman pisang kepada upacara adat Babaritan. Kemudian tanaman pisang ini juga memiliki hasil presentase peletakan penyajian yang berbeda, yaitu di permukaan tanah dengan presentase 45%, kemudian bawah tanah dengan presentase 33%, dan di atas pohon dengan presentase 22%. Pada bagian tanaman pisang ini 50% buahnya dimanfaatkan sebagai makanan, 30% daunnya dimanfaatkan sebagai wadah makanan, 10% diolah menjadi bahan makanan, dan 10% batangnya digunakan sebagai penyangga. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.